Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Isdrian Triatman. Kali ini alhamdulillah saya ditemani oleh salah satu seorang guru yang masih muda, energik dan luar biasa. Ini pun acara dadakan ya. Kita di hari apa ini ya? Hari apa tuh? Oh, hari Sabtu. Kebetulan tadi sudah ke rumah siapa? Pimpinan atasan kita, ada kegiatan, kemudian pulang. Kita ke sini, kemudian ada waktu, kebetulan di sebelah saya juga diizinkan saya untuk berbincang-bincang ya. Kita gali ilmunya, masih muda, pengalaman luar biasa dan sangat energik membawa perubahan di tempat kerjaan ini. Baiklah, kita tanya siapa beliau ya. Mungkin nanti namanya siapa, aslinya dari mana, kemudian usianya berapa tahun ya. Dipersilakan. Ya, nama saya Muhammad Reza Firmansyah, asal dari Kota Makassar, mengajar di sini sebagai guru seni budaya. Usia sekarang berjalan 23 tahun. Nah, apa nih Pak yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, terima kasih. Nah, udah itu dulu ya. Kalau boleh tahu nih Pak Reza ya, Pak Reza di sini saya lihat itu suka mengajar anak-anak tarian dan tariannya juga luar biasa. Saya sudah menyaksikan. Dan juga tadi saya sekilas dengar gitu ya, curi dengar gitu. Ternyata pengalamannya luar biasa banyak ya. Tadi sempat katanya pernah jadi penyiar radio. Kemudian apalagi gitulah, pokoknya segudang pengalaman yang sangat luar biasa. Usia masih muda tapi pengalaman udah banyak. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, teman-teman yang sedang menyaksikan yang masih muda, lebih muda, bisa lebih memanfaatkan waktunya lagi. Mungkin bisa diceritakan awal Pak Reza kok bisa sih menjadi guru seni? Apa itu keinginan sendiri? Apa itu karena orang tua yang memasukkan Pak Reza kuliah sehingga mau nggak mau kalau udah kecebur ke dalam sungai ya harus berenang gitu. Nah, ini apa keinginan sendiri apa gimana nih Pak Reza? Silakan. Iya Pak Yus. Jadi pertama itu Eca kan sekolah di lingkup lab school SMA. SMA saya itu ada lab school. Terus di situ ada mahasiswa juga, mahasiswa dari UNM. Nah, mahasiswa itu ada juga lembaga seni, bukan UNM, tapi Unismu, Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi sekolahnya itu gabung dalam universitas. Nah, setiap sore itu Eca lihat banyak berbagai mahasiswa latihan di lapangan sekolah saya. Jadi tertariklah saya untuk ikut gabung-gabung latihan. Ikut lihat pertunjukan, ikut lihat pementasan dan segala macam. Akhirnya kayak gimana ya, ada rasa ingin ikut terlibat langsung dalam berbagai pertunjukan seperti itu. Nah, lama-lama pas selesai SMA saya mencoba mendaftar jalur undangan. Alhamdulillah lolos di jurusan pendidikan sentra tasik, pendidikan seni di Universitas Negeri Makassar. Nah, saya selama menyelesaikan program studi itu selama 3 tahun 5 bulan, saya juga aktif di berbagai organisasi juga, organisasi kelembagaan mahasiswa. Pernah menjadi ketua umum HMPS, terus menjadi ketua umum BM FSD fakultas. Pernah juga menjadi ikut dalam menyiar juga, ikut menyiar dalam artian mengisi kekosongan saat-saat setelah kuliah. Selain itu juga melatih beberapa siswa-siswi mahasiswa yang ingin dilatih untuk tujuan pertunjukan masing-masing seperti itu. Jadi sebenarnya dari diri Eca sendiri sih maunya masuk di dunia seni, terus mau mengajar menjadi guru seni budaya itu dari Eca sendiri, bukan dari siapapun. Tapi ini semuanya berkat dari doa orang tua, berkat semangat dari teman-teman, keluarga, sama sahabat-sahabat untuk tetap maju lah seperti itu. Walaupun agak berbeda dengan guru-guru yang lain, namun setiap perbedaan itu adalah keindahan, toleransi. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan pengalaman di organisasi ya. Jadi seorang ketua BEM fakultas ya. Luar biasa ya. Berarti pengalaman juga sangat hebat. Dan mungkin apa nih kesan-kesan selama Pak Reza mengikuti di dalam apa sih yang kesenian ini nih, apa sih untungnya gitu? Apa misalnya kita ikut sanggar jadi kenalan, punya relasi banyak gitu, keuntungannya apa aja sih? Kemudian ada nggak hal negatif atau
apa ya, kan suatu perkara itu pasti ada negatif, ada positif. Nah, kita ingin menggali yang positifnya. Apa sih kalau kita misalnya mengambil ikut gabung di kesenian-kesenian gitu. Iya. Jadi selama Ica berkecimpung di dunia kesenian, banyak sih suka dukanya. Pertama dari semenjak kuliah itu, dari dunia berkesenian itu Eca udah bisa walaupun Eca nggak terlalu pandang finansial, tapi ada hal-hal yang kita dapatkan dalam berkesenian. Jadi Eca udah bisa biayain kuliah sendiri, dari maba sampai selesai Eca biaya sendiri dari hasil berkesenian, ngejob keliling urus event. Terus alhamdulillah juga motor hasil cicilan sendiri selama 3 tahun dari perkesenian juga. Selain itu juga ada banyak link relasi yang kita bangun dengan orang-orang lain, kita bangun pengalaman dengan orang lain, sehingga kita juga udah bisa personal branding. Jadi kita udah bisa menjual nama sendiri. Jadi kalau untuk di daerah Makassar itu udah tahu siapa sih Kak Eca. Nah, jadi seperti itu. Itu pun juga butuh proses dan waktu yang lama, tidak langsung instan, tapi butuh banyak proses sehingga bisa dikenal dengan orang seperti itu. Adapun dampak negatif yang saya dapatkan dalam perkesenian selama ini itu aja sebenarnya. Terkadang kita sholat kurang teratur kemarin karena berbagai event misalnya, atau dalam perjalanan sehingga biasa lupa, atau udah terlanjur karena udah berkeringat dan segala macam, mau pulang mau sholat tapi biasa terlambat seperti itu. Terus apa lagi ya, mungkin karena dari segi aurat juga kayaknya ya. Mungkin kalau mentas, biasa teman-teman kita yang make upin, biasa kita yang sanggulin, biasa kita pakaikan kostumnya. Jadi mungkin udah terbiasa lihat aurat orang lain, mungkin itu sebenarnya dosa, tapi sebenarnya apa ya, tuntutan juga sih sebenarnya. Dan saya juga beberapa kali menari bahkan gak pakai kostum tapi dadanya nggak ketutup misalnya, seperti itu. Mungkin aku merasa kayak itu masa-masa labil saya sih sebenarnya menari seperti itu. Tapi sekarang sekarang udah jadi guru, di stopin seperti itu. Harus bisa keluarlah dari zona nyaman seperti itu, yang ya Pak, kan kemarin kerjanya hanya itu aja, terus bangun pagi pergi sini pergi sana melatih menari. Jadi itu terus yang dilakukan sehingga bosankan juga sih sebenarnya. Makanya ingin coba keluar dari zona nyaman, mengajak masuk di dunia pendidikan, mengabdikan diri terhadap dan bangsa. Oke, baik. Terima kasih ya, Pak Reza. Kemudian ada lagi nggak impian-impian yang Pak Reza impikan, cuma sekarang belum tercapai gitu ya? Jadi masih di atas sana, tapi Pak Reza ingin, saya harus ke sana, saya harus ke sana. Entah misalnya itu mengejar S2 keseniannya, atau mengikuti apalah itu, ada nggak impian yang belum tercapai gitu? Ya pastinya ada sih ya, usia masih muda, kemudian pergaulan luas. Nah, coba Pak Reza. Iya, jadi untuk sekarang harapan saya ingin memperbaiki diri. Adapun keinginan yang belum tercapai ya lagi tahap untuk mencapai, masih naik tangga tapi nggak tahu udah tangga keberapa ini. Jadi ingin lanjutkan S2, masih tunggu jalannya aja dulu, masih mau nikmati dulu di sini mengajar seperti apa sebagai guru, bagaimana jadi tenaga pendidik. Nanti soal ada aja rezeki yang pasti bakalan datang. Tapi rencana mau lanjut S2, sudah itu mau target kalau misalnya bisa jadi PNS, amin, diusahakan. Tapi kalau memang selama masih bisa sebenarnya iya, tapi kalau udah enggak ya kayaknya enggak. Kalau untuk ingin juga cepat menikah sih, udah mau menikah tapi masih 50-50 juga sih, masih belum merasa belum siap. Setengah lah, 50% siap, 50% tidak siap. Tapi calonnya juga seperti itu sih, masih 50-50. Iya Pak, kayak gitu. Iya, luar biasa ya, Pak Reza ini masih muda tapi keinginan nikahnya juga ada juga ya, alhamdulillah. Secara manusiawi ya, itu baru usia 23 ya.
Nabi Muhammad aja nikah itu usia 25 tahun ya Pak Reza ya, kalau nggak salah ya. Nah, tapi Pak Reza pengen sekarang-sekarang nih, tapi ya kita doakanlah apa yang dicita-citakan oleh Pak Reza, terutama untuk menjadi PNS, mudah-mudahan jadi PNS ya, kemudian nikahnya juga segera ketemu jodohnya. Nah, kemudian kan nih Pak Reza nih, Pak Reza ini kan merantau nih ya, apa sebelumnya pernah nih merantau dari Makassar ke Bogor? Apa sebelumnya pernah apa belum? Apa ini baru pertama kali nih ke Bogor? Kemudian hidup seperti kemarin Lebaran, harus biasanya dengan keluarga, adik, kakak atau ibu, dengan ayah. Tapi di saat Lebaran sekarang ya mungkin mau mudik nggak bisa, akhirnya ya menyendiri, paling telepon-telepon dengan keluarga ya, seperti itu. Ada ininya nggak, apa ya, pengalaman-pengalaman seperti itu? Satu, ketika merantau ini Pak Reza ini baru pertama kali apa keberapa kalinya? Tentu kalau pertama kali kan ada rasa-rasa seperti apa tuh yang ingin kita ketahui juga gitu ya, karena mungkin sebagian penonton juga ada yang belum pernah merantau, mungkin ada juga yang udah terbiasa dari kecil merantau ya. Silakan Pak Reza. Iya, jadi Pak Yus, sebenarnya agak berat juga sih merantau seperti ini. Ini pertama kali merantau. Baru juga selesai kuliah langsung berangkat ke sini. Walaupun agak berat sih sebenarnya, meninggalkan semua teman, sahabat sama keluarga di Makassar. Namun apa ya, ada impian yang harus aku kejar, ada capaian yang ingin aku capai. Pepatah nenek moyang di Makassar, pantang pulang sebelum layar berkembang. Jadi kita harus terus pergi, ketika kita sukses baru kita bisa pulang. Jadi itu yang menjadi moto saya untuk menjalani hal-hal yang sudah saya hadapi sekarang. Kesan pertama Lebaran tanpa orang tua, tanpa keluarga ya memang agak sedih sih, agak terpukul pertama. Cuman kan kita sebagai anak laki-laki harus berusaha tegar walaupun sedih sebenarnya sih. Tapi kita nggak boleh membuat orang-orang di sana juga menjadi sedih, semakin sedih. Makanya kita harus bisa kuat. Nah, karena kan ada hal baik yang ingin kita capai sama-sama, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita lanjut lagi ya. Sekarang ke sesi mengajar nih, mengajar anak-anak ya. Gimana Pak Reza biar anak-anak ini yang sedang diajar sama Pak Reza nyaman, kemudian senang? Ada nggak sih tip and trik khususnya gitu biar anak-anak senang nih, tidak jenuh? Pasti kan kita kalau mempelajari suatu materi itu aja ya, pasti kan ada muncul kejenuhan. Nah, gimana sih caranya untuk mengkreasikan gitu supaya anak-anak senang, motivasi terus gitu kan? Bahkan ditanya lagi, Pak Reza kapan kita latihan lagi? Padahal baru tadi pagi latihan. Ya seperti itu, gimana? Iya, jadi Pak Yos untuk mengajar kan kemarin juga saat masuk kuliah sih sebenarnya udah dapat mata kuliah belajar dan pembelajaran, udah dapat micro teaching. Itu pun juga sebenarnya nggak maksimal sih sebenarnya waktu pada masa kuliah. Jadi dapatnya outputnya itu dapat di tempat KKN, bagaimana cara mengajar yang sedemikian baiknya. Namun selama di sini aku lebih banyak melihat dulu guru-guru yang lain, bagaimana cara mengajarnya, bagaimana tekniknya, bagaimana metode yang digunakan sehingga bisa tercapai tujuan pembelajaran. Nah, kita masih belajar, belum terlalu mengefek mana. Namun saya satu aja yang sebenarnya yaitu mengambil hati dari anak dulu. Kira-kira ini anaknya seperti apa? Kita melihat anak maunya seperti apa. Jadi supaya apa yang diberikan ke anak-anak itu bisa didapat dengan baik, bisa diterima dengan baik. Agak sulit sih sebenarnya dengan berbeda kultur dan budaya, sehingga namun nggak saya susah bagaimana sih, tapi agak bisa lah, agak sulit. Karena saya dari Makassar, karakter saya seperti apa, karakter anak-anak Sunda seperti apa di sini di Bogor harus bisa disesuaikan. Masih belajar terus sih Pak, bagaimana yang cara mengajar yang baik. Oke, siap. Nah, kemudian langsung gini, Pak Reza udah belum 1 tahun ya di sini ya, di Bogor ya? Baru setengah tahun. Baru setengah tahun. Ada nggak rasa-rasa apa ya yang Pak Reza alami gitu,
ya kok saya kayak gini amat ya di sini gimana gitu. Di apa betah apa sebenarnya nggak betah, cuma dibetah-betahin gimana lagi atau ini. Ya kemudian kan ketemu dengan orang-orang baru ya. Tapi saya lihat sih walaupun saya belum kenal jauh dengan Pak Reza, tapi Pak Reza ini orangnya cepet apa ya, cepet akrab lah dengan orang-orang yang baru yang saya perhatikan. Jadi cukup mungkin luar biasa lah untuk mengambil teman-teman di lingkungan sekitar yang baru kenal gitu ya. Tapi itu baru penglihatan saya, nggak tahu kan kalau Pak Reza sendiri. Nah, langsung saja ke Pak Rezanya. Iya, memang kita butuh beradaptasi dengan berbagai orang dan berbagai karakter. Walaupun sebenarnya karakter kita juga nggak bagus-bagus amat sih. Kita saya saja merasa masih banyak kekurangan karena belum bisa semaksimal mungkin bagaimana berbaur dengan baik. Namun saya berusaha untuk bagaimana ya, berusaha untuk netral, berusaha untuk pro dengan semua teman-teman rekan-rekan kerja. Tidak ada pernah niat-niat yang lain karena Eca merasa di sini merasa nyaman, merasa betah selama 6 bulan di sini. Beda dengan karakter yang di tempat lain ya. Kekeluarganya di sini lebih kental, keagamaannya pasti juga lebih kental, kebersamaannya juga lebih kental. Walaupun saya masih banyak kekurangan, tapi berusaha untuk lebih baik, berusaha untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman rekan-rekan kerja yang ada di sini. Kemudian tadi kita sudah mendengarkan bahwa Pak Reza pernah jadi ketua sebuah organisasi gitu ya beberapa kali. Nah di sini ada nggak terobosan-terobosan Pak Reza nih ketika masuk ke dalam dunia kerja di sini? Nah kemudian dilihat wah gini, kemudian ada kepikiran saya kayaknya mau bikin ini nih sebuah organisasi. Kan biasanya kalau sudah pengalaman nih di sebuah organisasi, apalagi beberapa organisasi gitu ya, ingin apa ya, menciptakan terobosan-terobosan baru gitu ya. Dan itu mungkin untuk tujuan yang baik ke depannya. Kalau kita punya suatu wadah kan enak gitu ya. Misalnya kita mau ngapa-ngapain juga, kita punya wadah nih. Istilahnya rasa solidaritas, kekeluargaan, kemudian juga apa ya istilahnya kekayaan yang kita miliki berupa apa sih, keterampilan. Pasti setiap orang itu kan memiliki keterampilan berbeda. Nah ada nggak keinginan untuk menciptakan wadah di mana wadah itu nanti misalnya binaan-binaan Pak Reza nih, yuk kita satu wadah walaupun nanti sudah lulus tetap ada interaksi gitu kan. Pasti nih kalau orang-orang baru nih seperti Pak Reza yang masih segar-segar seperti ini, pemikirannya pun pasti lebih dahsyat, lebih luar biasa. Coba Pak Reza. Iya, kalau untuk membuat sebuah perkumpulan atau organisasi di sini ada niat juga sih sebenarnya. Pertama ingin mengembangkan lebih baik lagi sanggar seni. Jadi bukan hanya siswa sini saja, namun ada siswa atau anak-anak kecil atau anak-anak SD, SMP, SMA yang ada di sekitar lingkup SMP sini yang ingin ikut terlibat langsung. Rencananya seperti itu. Bagaimana saya bisa memberikan edukasi juga, tetap ada edukasi pendidikan, tetap juga ada tujuan utama berkesenian dan dalam melestarikan kebudayaan pastinya. Nah selain itu juga ingin melihat sebenarnya sih kegiatan OSIS ini seperti apa sih. Eca belum pernah lihat pengurus OSISnya yang mana, kegiatannya seperti apa. Nanti kalau misalnya udah aktif kembali, udah normal kembali, mungkin Eca bisa membantu kayaknya di bagian situ, bagaimana mengorganisir OSIS dan berbagai pengurus dan kegiatan-kegiatannya seperti itu sampai sekarang, Pak. Oke baik, mudah-mudahan ya kondisi sekarang ini yang sedang ramai apa sih pandemi gini ya, mudah-mudahan cepat berlalu dan mudah-mudahan juga Pak Reza bisa menciptakan terobosan-terobosan baru apalagi untuk kegiatan OSIS ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat hal yang kecil untuk sekolah, kemudian untuk kotanya, kemudian untuk bangsanya bisa menularkan, bahkan mungkin bisa mencapai ke tingkat luar negeri lah gitu ya, bisa jalan-jalan gitu, jalan-jalan sampai kita memperlihatkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh beberapa dari anggota OSIS gitu. Jika mereka memiliki kemampuan seperti itu, mungkin tidak bisa instan seperti Pak Reza bilang ya, harus ada tahap, harus ada tangga-tangga yang dilalui ya. Kemudian nih pesan-pesan terakhir Pak Reza buat anak-anak atau buat yang sedang menyaksikan atau yang menyaksikan ini sedang galau nih
mereka sedang ada di persimpangan untuk mencari jati diri. Siapa tahu Pak Reza ingin mempromosikan, yuk udah aja masuk ke kesenian, nanti gini-gini loh, gitu kan. Ya silakan pesan-pesan dari Pak Reza. Closing ya Pak, closing statement ya, oke. Pesan-pesan saya sebenarnya apapun yang kalian pilih, apapun yang kalian maui, itu sebenarnya muncul dari perasaan kita, perasaan kita, tapi belum muncul dari hati nurani kita sebenarnya. Baru perasaan, belum hati nurani. Nah, kalau udah ada sampai ke hati nurani kita bahwa keinginan kita sudah mencapai, udah ingin dicapai, ya pasti itu yang akan kita targetkan, itu yang akan menjadi prioritas utama kita yang untuk akan tercapai. Namun kalau masih ragu-ragu, itu juga yang susah sebenarnya. Jadi untuk siapapun yang melihat tayangan ini dari kalangan manapun, silakan memilih jalan dan maunya seperti apa sesuai dengan passion kalian. Karena tanpa sesuai dengan passion kita itu nggak bisa, itu akan menjadikan toxic, menjadi hal yang ghosting. Jadi hanya sebenarnya untuk menentukan itu cukup dengan hati nurani aja kita. Kalau udah pas, udah nyaman, sesuai passion sesuai dengan passion kita, ya jalani aja, pasti insya Allah ada aja jalannya. Yang jelas tujuannya selama itu adalah hal-hal yang baik, pasti seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Reza. Kemudian, oh iya, punya ini nggak, apa tuh YouTube, channel YouTube atau IG atau media sosial yang lainnya lah yang ingin Pak Reza promosikan kepada penonton di sini? Siapa tahu ada. Iya, jadi untuk teman-teman yang ingin melihat aktivitas saya, bisa lihat di channel saya di YouTube Muhammad Reza Firmansyah, terus di Instagram @muhrezaf_. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Pak Reza atas waktunya. Mohon maaf ya buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan ini. Jika tayangan kami kurang bermanfaat, jangan diambil. Tapi kalau misalnya ada manfaatnya, silakan sebarkan, silakan praktekkan. Kami sebisa mungkin ingin memberikan yang terbaik buat para penonton channel ini. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.